يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah binatil futuh wal munuh rusuh taubatan nasu bihaqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ribaiti ajmain khasahil jamil amil amilin wa syuhada wa sholihin wa laimati rasyidin wal fuqaha fidin wa jami'al tafsir muhaditsin musnadil kutub allati ta'alamna wa lam nabiyya wa tumal marhumin al marhumat ahli majlis salim al mawardiyah jami'an syai'ulil lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita halaman 7 10 baris dari bawah Al-Baqarah ayat 20 ya kadul barku itu ya. Ya, silakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Yakadul barqu, yakadu hampir-hampir saja, al-barqu oleh kilat, yakhtofu menyambar, absorohum akan pandangan mereka. Kullama adha'a, kullama maka acap kali, adha'a bersinar, ai al-barqu oleh kilat, lahum kepada mereka, masyaufihi mereka berjalan di dalamnya, ai fi dhau'il barqi yaitu di dalam cahaya kilat. Wa idza adlama alaihim qaumu, dan apabila adlama gelap alaihim atas mereka, qaumu mereka berhenti, ai baqau fi dzulmati tetap abadi di dalam kegelapan. Wa hadza, dan ini tamsilun adalah tamsil perumpamaan li iz'aji ma fil qur'ani qulubuhum, bagi bengkoknya ma fil qur'ani apa yang ada di dalam Al-Qur'an, qulubuhum oleh hati mereka, bi ikhtitafil barqi dengan disambarnya kilat, bi absarihim dengan pandangan mereka, wa tasdiqihim dan pembenaran mereka, lima yuhibbunahu terhadap apa yang ia senangi, min tahsilil ghanimati daripada menghasilkan ghanimah, harta rampasan perang, wa ismatid dimai dan juga penjagaan darahnya, wal amwali dan harta mereka, bimasyihim dengan berjalannya mereka, fil barqi di bawah sinar kilat. Jadi maksudnya begini, ini ayat dari yang kemarin itu ya,
au kasaybi minas sama'i ya, tentang perumpamaan mereka itu ya, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro, sampai ayat ini merumpamakan bahwasanya orang-orang munafik di masa Nabi, mereka ikut pengajian Nabi ya, makanya diumpamakan pengajian itu bagaikan soyibin ya, hujan yang mestinya bermanfaat ya, menyuburkan, tetapi orang itu tidak sibuk, tidak memperhatikan air hujannya ya, dia malah sibuk ya, menutup telinga mereka sekuat-kuatnya ya, agar tidak mendengar, takutnya iman, takutnya percaya ya, sebab kalau iman bagi mereka kesusahan. Sodakoh ya, orang itu bisa sodakoh itu karena iman, nanti Allah ganti, Allah pinjem, Allah simpan harta kita, Allah selamatkan harta kita dengan sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Bagi mereka ini kesusahan, makanya mereka tutup kuping, nggak mau dengar. Ya, jangan sampai beriman, tutup kuping. Ya, jadi kalau nggak dengar, nggak tahu kan nggak apa-apa, kata mereka. Padahal Allah tutup ayat itu kemarin, wallahu muhitum bil kafirin. Kamu mau beriman kayak mau kafir kayak Allah muhitum bil kafirin. Allah juga meliputi orang-orang kafir. Artinya orang kafir dia tetap. Bukan berarti Allah itu lepas kendali atau diluarkan di tahap orang kafir. Ya, Allah itu kagak bisa berbuat apa-apa karena kafir, beda agama, karena nggak percaya. Enggak. Allah muhitum bil kafirin. Gitu. Nah, makanya yakadul barku, hampir-hampir saja barku, kilat yakhtafu absaruhum, menyambar mata mereka. Karena mereka begitu. Jadi mereka itu kalau hujan ya sibuk dengan geluduknya. Ya, dengan geluduknya, takut kalau mati. Ya, enak aja gue kerja capek-capek, sedekah lagi. Ini kan orang-orang begini kan karena bodoh. Kerja capek-capek nikmatin apa? Pakai sedekah. Kan Allah kan sudah ciptakan orang miskin dan orang kaya, mentakdirkan. Mengapa kita membantu orang miskin sedangkan Allah menghendaki dia miskin? Begitu. Ya, nah itulah mereka itu. Jadi tutup mata, tutup telinga, ya. Tutup mata ya nggak mau, mereka itu menjadi buta. Begitu. Atau alasan kagak mau lihat, nggak mau tahu. Nah, yaqtafu absaruhum kullama adha'a, acap kali bersinar kilatan lahum, bagi mereka masyaufi. Jadi kalau diumpamakan ya, orang-orang munafik yang di zaman Nabi itu tatkala ada kilatan cahaya dari bekas petir itu, mereka berjalan. Tapi tatkala wa idza adlama alaihim qamu, tapi kalau mereka itu gelap, artinya nggak ada cahaya, dia diam. Nggak berjalan karena takut kesandung, takut apa. Nah, ini diumpamakan ya oleh Al-Qur'an, orang-orang munafik itu wahai Rasulullah yang hidup di zaman kamu dan ada di sekitar kamu, mereka itu ya litasdiki, mereka hanya mempercayai ya lima yuhibbunahu, apa yang dia senengin, min tahsilil ghanimah, daripada hasil ghanimah. Kalau bagi-bagi ghanimah dia ngaku Islam, ngaku mukmin. Kalau ada tahlilan, kalau ada maulidan dia ngikut. Kenapa? Ya ada cuannya. Tapi kalau dia ngaji, boro-boro ada duit, yang ada kita ngeluarin. Nah, dia komu, dia berhenti, dia nggak mau ikut. Gitu. Jadi mereka itu beragama kalau ada urusan yang ada duitnya doang, yang mereka senengin doang. Gitu. Kalau urusan nggak ada ini zakat apa kagak mau dia, sholat ya kagak mau, kurang-kurang dah. Ya mau kumpul juga mau kumpul karena apa? Ismatud dima, untuk menjaga dima darahnya, biar dilindungi sama-sama Islam. Ya kan? Saya mau beli tanah, misalnya saya keturunan Tionghoa misalnya, terus non Muslim, ganti nama jadi Handoyo atau Handoko. Agama Muslim, ya. Jadi biar apa? Biar kebeli itu tanah orang, tanah pribumi. Karena kalau namanya Aceng, ya orang nggak mau jual.
Nah, jadi mereka itu beragama tuh hanya untuk itu aja. Kalau lagi mau kampanye, yang ngaku Islam, datang maulid, ya, pegang tasbih, pakai sorban, pakai peci, ya, khusyuk motor tasbih ikut maulid dengan penceramah, ya. Itu kalau lagi di acara maulidan. Tapi kalau dia jadi jabat, kalau di nightclub, waduh, dasi dibuka, jas dibuka, baju dibuka, biduan dipeluk. Nah itu, ya. Nah itulah orang-orang munafik yang ada di sekitar Nabi. Makanya mereka itu begitu. Ya. Jadi kalau ada ghanimah, menjaga harta. Nah, kalau ada pembakaran, tuh buru-buru ditulis milik pribumi Muslim di gerbangnya, di rolling door-nya tulisin Allahu Akbar, biar jangan dibakar. Itu. Atau tempat mesum dekat parkiran dibangunin musola dikit, nggak ada yang sholat padahal, cuman biar kelihatan apa? Kalau dibubarin sama ormas, nah ini hanya kafe biasa, tidak jual minum-minuman, jualnya wedang jahe. Oh, kafe jual wedang jahe, bajigur. Nah itulah mereka itu. Jadi beragama itu hanya untuk itu aja. Jadi kalau yang enak-enak dia kerjain, kalau nggak enak-enak dia nggak bakal ada di barisan itu. Perang, apalagi perang. Kalau bagi rampasan mau. Datang ya nanti di pengajian ada pembagian sembako, hadir. Nanti jangan lupa ini tanggal ini udah hadiah guru ini. Kagak ada. Kali nitip kagak. Kalau untuk bayaran begitu. Ya, kalau untuk pembagian sembako hadir banyak. Apalagi habis pengajian nanti diundang jamaah pengajian tahlilan, itu ada dia. Karena gampang ngundangnya pasti habis ngaji dulu, daripada kepergok di tahlilan, ngaji kagak, sama teman-teman pengajian malu. Ya tapi ya sekarang nggak tahu juga lah. Itu saya cerita orang sono, orang Pulau Gadung, belah mari dikit. Nah itulah orang-orang munafik yang hidup di zaman baginda Nabi. Jadi Al-Quran bocorkan perilaku mereka. Ya. Waliwukufihim, dan bagi diamnya mereka, lima yukrohuna, dari sesuatu yang mereka tidak senangi, minat takalifi syaqati, daripada takalif beban-beban hukum syaqati yang berat alaihim atas mereka, kasolati, seperti sholat, itu ogah dia sholat. Dan karena dorongannya bukan iman, ya. Kalau nggak ada jenazah nggak sholat jamaah dia. Kalau ada sholat jenazah aja, ntar ada amplop, baru dia ada datang ke musola, datang ke masjid. Kalau sengaja-ngaja ikut jamaah gitu, sehari-harinya nggak ada. Wasaumi, puasa juga begitu. Kenapa? Biwuku fihim fidul mati, karena mereka terhenti, ya, wukuf fidul mati, di dalam kegelapan, gitu. Jadi artinya apa? Mereka itu beragama hanya sementara, sebagaimana sementaranya kilatan cahaya petir, kan nggak lama, ya, seret, gitu aja. Jadi mereka tuh hanya memikir yang kekinian dan kedisinian aja, padahal nggak lama, gitu. Baru dia mau jalan, dia baru mau beragama. Pokoknya yang sementara-sementara aja, yang enak-enak bakal sementara aja. Kalau urusan nanti udah nggak apa-apa, kita susah dulu, nanti kan dia Allah nanti bakal balas, itu gak kepengen mereka. Karena apa ya? Karena nggak ada iman. Gitu. Beragamanya dia memang beragama Islam, KTP-nya ya emang Islam, tapi nyusan Islam mulu. Sholat kagak, puasa kagak, jarang mati minta disolatin. Ya, kan ngerepotin orang gitu namanya. Iya. Nah iya.
Ya Allah, umat mau diapain lagi, nggak TP Islam ya nggak mau. Walau sya'allahu, kalau Allah berkehendak, ya makanya jangan bilang gua nggak begini juga nggak kualat gua mah, biar nggak sholat juga duit gua banyak, ya dia kata kagak ngaji juga gua mah nggak kualat, gua bener-bener aja hidup gua. Ini kata Allah, walau sya'allahu, walau apabila sya'a menghendaki Allahu oleh Allah, ayyudhiba bisam'im, untuk menghilangkan pendengaran mereka, wa absorihim, dan penglihatan mereka, la dhahaba bisam'im, maka hilanglah pendengaran mereka. Kalau Allah mau, langsung hilang tuh matanya, kupingnya. Artinya Allah butakan, benar-benar buta, gak pakai denger, ya, gak pakai lihat. Kalau Allah mau bisa, cuman Allah nggak mau. Kenapa? Biar mereka nanti kalau di neraka nggak berhujah kepada Allah. Ya Allah, maaf saya nggak tahu kalau disuruh pengajian, saya nggak lihat, orang saya buta. Makanya sengaja Allah nggak butain. Padahal kalau Allah mampu, kalau Allah mau, nah Allah maha mampu, pasti bisa Allah butain sekalian. Kenapa dari sekarang tutup mata? Kenapa dari sekarang tutup telinga? Nggak mau denger aja, nggak mau lihat aja. Ya, kalau Allah mau, Allah bisa hilangkan. Walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim. Kalau Allah mau, Allah hilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan pandangan mereka. Biwami bil barqi, dengan ya sambaran kilat, pandangan mereka puas, bisa Allah butakan. Ya. Kadzalika law sya'allah, demikian kalau Allah menghendaki, la dzahaba bisam'il munafiqina, akan hilang, niscaya hilang bisam'il munafiqina, dengan pendengaran orang-orang munafik, bizajri ma fil qur'ani, apa yang ada daripada zajri, ya gedoran, ma fil qur'ani, yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau Allah bisa hilangkan, butakan matanya dengan zajril Al-Quran, gedoran Al-Quran. Al-Quran sudah jelas-jelas, ya, sudah jelas-jelas memberikan penjelasan yang nyata, kita bisa lihat, baik bukti nyata, ya, dengan segala macam. Kalau mau Allah butakan, kau nggak akan melihat itu semua. Diambul kita, ya. Nah makanya saking diambulnya apa? Gua nggak sholat aja, gua dapat duit, gua kaya, gua sukses. Kenapa? Ya Allah butakan. Di sholatnya dianggap apa? Kagak nguntungin. Bener aja, pas kayak sholat, sekalinya sholat, dia pernah coba sekali sholat, sendalnya hilang. Tuh, jadi makin ogah aja ke masjid, ogah aja ke musola. Mungkinan jauh Allah butakan udah. Apaan masjid boro-boro ngasih berkah? Yang ada sendal gue hilang. Makinan jauh aja. Ya, mau pulang kepleset jatuh lagi. Mana? Tuh Allah mau tuh ada ya caranya biar dia jauh ke masjid, biar nggak mau beriman, karena Allah yang gede sama dia. Allah nggak mau nama Allah tuh disebut sama mulut kotornya, ya, akidah busuknya, makanya Allah gituin. Jadi orang makin percaya aja udah anti sama Islam. Ya. Nah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai Allah gitu kan. Makanya kita tiap hari itu minta ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah kasih tunjuk kita ya Allah, gitu. Diuji orang mukmin itu, diuji susah, makin tambah beriman, makin tambah kuat iman. Dianggap apa? Ini sementara. Gak bakal mungkin Allah ngasih ujian kalau di luar kemampuan batas manusia. Gak bakal mungkin. Jadi mentalnya kan kuat. Ya. Emas itu kalau udah dibakar baru kelihatan murninya. Di roasting dia dengan kehidupannya. Panas, membara, ya, tapi kelihatan kemurnian imannya.
Coba kalau iman kita nggak diuji, semuanya ngaku beriman. Coba kalau ujian, ayo pindah agama, ayo gue kasih mie. Ya, di situ diuji keimanan. Tidaklah pindah aja lah, Islam kagak nguntungin. Nah, kan aslinya kelihatan. Kalau diuji, gitu. Makanya lah tahsabannal ladzina antadkhulul jannata walama apa tuh? Jangan kau anggap kau itu masuk surga ya sebelum ya, diuji. Gitu. Jadi jangan kira kita nih pede-pede aja. Wah, gua kayaknya surga dah. Kenapa? Ya gua asal di majelis gua suruh baca doa, kan gua ketahuan kan alamat kabul nih. Nah, merasa dekat. Ya, jangan sangka kau ini akan masuk surga. Padahal kita belum pernah apa? Merasakan ujian, ya. Diuji kita. Ya. Wa wa'idun ma fi absorihim bil bayan, dan ancaman ma fihi apa yang ada padanya pada Al-Qur'an, wa absorihim bil bayan, dan pandangan mereka bil bayan dengan penjelasan. Jadi mata mereka buta padahal sudah apa? Bayan, penjelasan sangat nyata. Ya sangat jelas, tapi mereka buta. Nah, Allah tegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, ay mumkinin, yang perkara mungkin, min dhihabis sam'i wal basar, daripada menghilangkan penglihatan dan pendengaran dan penglihatan, qadirun, itu maha mampu. Allah mampu. Gitu. Nggak usah pakai tutup mata, kata Allah. Hah? Kalau Allah mau, Allah butakan langsung mata hati kamu, atau mata lahirmu maupun mata batinmu, pendengaran lahirmu maupun pendengaran batinmu. Kalau Allah mau, Allah kunci semuanya, Allah tutup semuanya. Cuman Allah nggak mau lakukan itu. Makanya jangan bilang gua emang nggak kewalat, ya? Emang nggak apa-apa, tapi sebetulnya ya dia sudah kualat, sudah jauh dari Allah. Itu sudah seksaan. Sudah siksaan. Makin kita jauh sama Allah itu makin tersiksa sebetulnya. Di dunia sudah jauh sama Allah. Ya di akhirat boro-boro mau deket, boro-boro mau masuk surga, ya kagak lah. Nah, Allah kan hanya janjiin orang-orang yang dekat kepada Allah. Dari dunia sudah kita dijauhin sama Allah. Ya, kita yakinin kalau megang jimat ini, kalau ke Mbah Anu, Karuhun Anu, kita duit kita tambah. Sengaja sama Allah dijauhin. Dia sholat tadi tuh sendal hilang, jepit padahal ya hilang. Gitu. Memang sengaja Allah jauhin. Kalau Allah mau begitu. Makanya kita terus minta ya perlindungan Allah, penjagaan Allah buat kita, buat keluarga. Gitu. Doa kita terus minta sama Allah. Jangan sampai kita ini memang di alam azali, sebelum kita ada di bumi ini memang kita ditakdirkan ya minas syaqawah, termasuk orang yang celaka. Ya, jadi begitu itulah. Ya. Sekalinya kita beragama, agama kita penuh dengan kepura-puraan. Nanti di ujungnya dilihatin kita matinya husnul khotimah apa suul khotimah. Kalau orang yang beragamanya penuh dengan kepura-puraan, tidak ada iman, hanya ikut-ikutan, hanya apa menutupi ya siapa sebenarnya diri kita, pura-pura jadi orang beriman, tidak ada keimanan sedikit pun, ya nanti matinya dibuktikan sama Allah suul khotimah. Itu. Karena al umur bil khawatim, kata baginda Nabi, semua urusan itu nanti dilihat di penghujungnya. Udah jam pakai belagu ya, pakai pura-pura kagak lihat, pakai pura-pura kagak denger. Ya, nanti kalau Allah mau, Allah betul-betul butain, Allah betul-betul tulikan telinga kita, ya, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau memperdengarkan kebaikan, semuanya, ya, terasa bagaikan ancaman, bagaikan petir yang menggelegar, bagaikan kilat yang akan menyambar mata mereka. Ya udah ogah aja. Nah, ini hati-hati.
Kalau belum mampu kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian, katakan, insya Allah saat ini saya belum mampu. Jangan pakai dimusuhin. Nggak demen pakai itu difitnah gurunya, difitnah pengajiannya, difitnah, dicemoohkan orang-orang yang beriman. Nah, itu lebih bahaya lagi. Udah ngaji kagak, jadi orang alim kagak, tukang nyebar fitnah lagi. Itu fatahlah kata Nabi. Kalau Nabi kan pilihan cuma berapa tuh? Kun aliman, au muta'aliman, au muhibban, au mustami'an, fala takun khomisan, fatahlak. Jadilah engkau orang alim. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang belajar. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang cinta saja sama orang yang alim, sama orang yang belajar. Kalau nggak bisa, jadilah pendengar saja. Ya, pendengar aja, dengerin aja. Gitu. Nah, kalau nggak bisa juga, nggak mampu juga dengerin, maka jangan jadi yang kelima. Alim kagak, ngaji kagak, dengerin kagak, cinta kagak. Waduh, ciloko ya. Iblis 16 sih. Kelakuannya kayak ya, biang iblis. Udah biang iblis lagi. Qala Fakhrul Razi, berkata Al-Imam Fakhrul Razi. Ini Imam Fakhrul Razi ini imam yang luar biasa ya, ahli logika ya, sangat cerdas mantiknya, falsafatnya, dan bahkan beliau pun ngarang kitab tafsir yang namanya Mafatihul Ghaib ya. Itu Mafatihul Ghaib, Tafsirul Kabir Mafatihul Ghaib Al-Imam Fakhrul Razi. Nah, ini beliau tuh Masya Allah. Apa kata beliau? Wa adoa, kalimat wa adoa ini imma muta'adin, ada kalanya muta'adi. Apa itu fi'il muta'adi? Fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul. Bimakna, dengan makna kullama nawarolahum maslakan. Jadi maknanya ya, kullama nawarolahum maslakan akhadhuhu, maka tatkala bercahaya bagi mereka maslakan jalannya, akhadhuhu, maka mereka menjalaninya. Wa imma ghairu muta'addin, ada kalanya kalimat ad-doa itu ghairu muta'addin, yang tidak membutuhkan kepada maf'ul, itu lazim namanya dalam ilmu nahwu. Bimakna kullama lami alahum masyaufi, tatkala bercahaya bagi mereka masyaufi, mereka berjalan. Bitorhi nurihi, dengan ya hamparan cahayanya. Wa yuqawihi, dan dikuatkan kalimat ini qiraatu Ibnu Abi Ablah, oleh bacaan qiraat Ibnu Abi Ablah. Jadi ada qiraat sad ya, salah satu qiraat namanya Ibnu Abi Ablah. Jadi bukan kulama adoa, tapi dia bacanya kullama doa gitu ya, kullama doa lahum masyaufi, karena lazim. Kalau adoa ghairu lazim gitu. Kalau adoa muta'adi, membutuhkan pada maf'ul. Makanya kalau imam itu ya, kalau misalnya ngelempengin soft itu, kalau istau ya sudah istau saja. Kenapa? Karena dia lazim, tidak butuh pada maf'ul, lurusin. Tapi kalau misalnya imam baca sau, baru ada sufufakum ya, sau sufufakum, luruskan sop-sop kalian. Kalau istau itu ya tidak butuh pada maf'ul. Itu dalam urusan nahwu lah. Udah dengerin aja walaupun nggak paham. Ya ayuhan nas ya, nggak ada bawa pulpen, lupa dah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubasyiru qulubana. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah keimanan yang sempurna yang membahagiakan hati kami. Allahumma wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtalana. Ya Allah, juga berikan kepada kami keyakinan yang benar ya Allah, sehingga kami mengetahui bahwa tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali Kau telah tetapkan semuanya Allah.
Allahumma la mablagha ilmana. Ya Allah, jangan kau batasi kami, wala tusallit, jangan kau batasi ilmu kami ya Allah. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia lebih besar menguras alam pikiran kesedihan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Wassallallahu alaihi Muhammadin, alhamdulillahirabbil alamin.